Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, nafas kehidupan Tuhan, hingga pada saat hari ini kami bisa menghirup nafas yang segar, itu berkat dari kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami dan puji-pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu satu persatu ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu pada saat hari ini yang membawa pujian Bapa, singer, pemain musik, terlebih nanti saudara kami Tuhan memberitakan firman-Mu. Kau memberkati kami satu persatu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami.
sebagian dari firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa, dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami sedang terhalang ibadah kami ya Bapa. Kami harus melalui online ya Bapa untuk beribadah ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memulihkan bumi kami ya Bapa, agar kami cepat dapat bertatap muka langsung ya Bapa. Kiranya Bapa berkati kami ya Bapa, siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba ya Bapa yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, agar apa yang didengar oleh adik-adik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini ucapan doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman kita pada hari ini terdapat pada Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kita bacakan, perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktunya itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Pada ayat 14, tadi dikatakan Tuhan akan menepati janji. Nah, janji yang Tuhan berikan adalah suatu pengharapan terhadap Yeremia
bangsa Israel dan juga terutama pada bangsa Yehuda, yang dimana bangsa Yehuda sedang mengalami keterpurukan, bangsa mereka sedang mengalami situasi atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, apa sih penyebab keterpurukan mereka, Kak? Penyebab keterpurukan mereka adalah ketidakpedulian mereka terhadap bangsa mereka. Mereka tidak peduli akan keadilan, kebenaran, dan juga tidak pernah mendengarkan teguran dari Nabi Yeremia. Oleh karena itu, Tuhan melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberitahu janji pengharapan terhadap bangsa mereka untuk Tuhan memberikan masa depan yang baik. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa tersebut membutuhkan pemulihan. Nah, pemulihan tersebut tidak bisa dilakukan oleh Yeremia sendiri atau bangsa-bangsa tersebut, tetapi yang dapat melakukan itu adalah Tuhan, Allah yang akan datang ke bangsa mereka. Nah, tema kita pada hari ini adalah Tuhan yang akan datang. Nah, Tuhan datang ke dunia ya. Kakak contohkan kepada cerita tadi ke bangsa Israel kalau mereka sedang mengalami keterpurukan. Nah, kakak contohkan misalnya ya, mereka kan menantikan Tuhan untuk bangsa mereka agar bangsa mereka mengalami situasi yang baik lagi. Nah, misalnya adik-adik sedang menunggu kedatangan kakek, nenek atau saudara-saudara yang lainnya yang berbeda tempat dari kita, berbeda kota, berbeda daerah dari kita. Mereka mau datang berlibur, berkunjung ke tempat kita. Apa yang pertama kali saudara-saudari kita lakukan? Ya, mereka menginformasikan terlebih dahulu kepada kita bahwa mereka akan datang atau berkunjung berlibur ke tempat kita. Nah, jika diinformasikan berarti adik-adik tahu dong bahwa saudara-saudara tersebut akan datang. Apakah perasaan adik-adik? Apakah perasaan adik-adik senang atau sedih, gak suka, kecewa atau gimana, atau marah? Kakak yakin pasti setiap saudara-saudara yang mungkin mau bermain, berkunjung ke tempat kita, pasti kita senang. Kakak sendiri aja senang jika ada saudara kakak yang datang. Karena apa yang kita tunggu? Apa yang adik-adik tunggu dari mereka? Iya, oleh-oleh pasti. Karena orang yang datang ke tempat pasti selalu membawa buah tangan, apapun itu, boleh makanan, minuman, pakaian, apapun yang dapat diberikan. Nah, itu jika manusia sesama manusia yang berkunjung. Jika Tuhan yang berkunjung ke kita, Tuhan yang datang ke dunia bertemu manusia, apa yang akan Tuhan beri kepada kita? Dan apa juga perasaan kita jika Tuhan datang? Nah, kakak yakin kita juga harus bahagia jika Tuhan datang. Pasti kita sangat bahagia karena yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar makanan, minuman, ataupun sejenisnya, tetapi yang Tuhan berikan kita adalah hal yang besar. Hal apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu kebangkitan, kehidupan, dan juga sukacita. 3 hal ini adalah yang penting. Karena jika Tuhan memberikan kita kehidupan, berarti kita memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan kita sukacita, berarti kita menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita penuh sukacita. Nggak ada yang namanya tangisan, tidak ada yang namanya keterpurukan, tidak ada namanya sengsara. Kita semua bahagia, hidup dengan tentram. Tidak ada lagi seperti di Yehuda yang mengalami keterpurukan, mengalami ketidakadilan, mengalami keterpurukan, nangis, mereka sedang kesusahan. Kita tidak ada lagi jika Tuhan yang akan datang menemui kita. Nah, jika Tuhan datang, Tuhan akan menemui manusia seperti apa? Kakak yakin semua Tuhan mau temui, karena semua adalah ciptaan Dia, makanya Dia mau temui. Tapi manusia seperti apakah yang dapat ditemui Tuhan? Manusia seperti apa yang dapat diterima Tuhan? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, manusia-manusia yang ciptaannya harus kita hargai, dan kita juga harus hidup dengan melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik seperti apa? Kita tidak boleh seperti bangsa Yehuda tadi yang tidak mendengarkan teguran, tidak mempedulikan sesama, tidak mau melakukan kebenaran. Justru kita harus melakukan kebenaran, kita harus saling peduli sesama, kita harus saling mengasihi sesama, kita tidak boleh
acuh dengan yang lain, kita harus peduli. Karena kita adalah makhluk Tuhan yang sama dan kita juga saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jika kita ditegur, apakah sifat kita harus marah? Tidak, kita harus menerima. Karena kalau misalnya kita tidak mau terima, apakah kita mau seperti bangsa tadi? Kita mengalami keterpurukan yang tidak harus kita terima ya. Kita harus bisa menerima teguran. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mau menerima orang seperti apa? Orang yang mau peduli sesama, saling mengasihi, mau ditegur, mendengarkan teguran, taat, saling mengasihi, saling membantu sesama. Sampai di sini firman kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat di hati kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga adik-adik kami ya Bapa yang sudah mendengarkan ya Bapa. Kiranya mereka mengerti ya Bapa dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami sudah berdoa, amin. Nah, gimana adik-adik dengan firman Tuhan yang barusan disampaikan? Kita menunggu waktu Tuhan akan datang. Jadi kita menunggu waktu Tuhan akan datang, kita harus mempersiapkan apa? Kita harus melakukan kebaikan, kita harus menolong sesama, kita harus peduli ke sesama kita. Nah, adik-adik harus mempersiapkannya pun di dalam kehidupan kita dan kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita melanjutkan ibadah kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Firman itu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga Bapa kepada adik-adik ya Bapa yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir semester ya Bapa. Kiranya akan memberikan roh kepintaran, roh kebijaksanaan ya Bapa untuk dapat mengerjakan latihan-latihan soal-soal yang diberikan guru mereka kepada mereka ya Bapa, agar mereka mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan ya Bapa. Engkau juga memberkati ya Bapa orang tua,
yang sedang rindu akan pekerjaan ya Bapa, Engkau yang membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka ya Bapa, agar mereka dapat bekerja dan juga memenuhi kebutuhan mereka ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga berkati bumi kami ya Bapa, negara kami ya Bapa yang sedang dilanda virus corona ya Bapa, yang sedang terjangkit virus itu ya Bapa. Kiranya Engkau yang ikut campur tangan ya Bapa untuk menyelesaikan virus tersebut ya Bapa. Engkau yang selalu melindungi kami ya Bapa, agar kami terjauhkan dari penyakit tersebut ya Bapa. Bentar lagi kami akan pulang, Engkau berkati kami di perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.